Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Akam Mubarak dengan NIM C1D1232047. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-9 sampai 15 dengan mata kuliah Cyber Security dengan dosen pembimbingnya Pak Bambang Purnomo SEMM. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kasus kebocoran data pribadi. Materi ini membahas 5 kasus kebocoran data pribadi di dalam dan luar negeri, seperti kebocoran data IndiHome pada tahun 2022, WhatsApp pada tahun 2019, Shopee pada tahun 2021, Microsoft pada tahun 2020, dan BPJS Kesehatan tahun 2021. Penyebab utama meliputi serangan cyber ini yaitu insider threat, kerentanan sistem, dan kesalahan pemalsuan identitas dan kesalahan konfigurasi. Dampaknya mencakup risiko penipuan, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan data sensitif. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan data dan penguatan keamanan sistem untuk mencegah eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Baik, langsung ke materi yang kedua, yaitu kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Materi ini menyoroti 10 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dan hukum terkait, seperti peretasan bank BRI pada tahun 2020, defek pejabat pada tahun 2023, dan kebocoran data Optus tahun 2022. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai jenis kejahatan cyber, termasuk ransomware, penipuan digital, dan kebocoran data massal. Regulasi seperti Undang-Undang ITE, Privacy Act Australia, dan GDPR Uni Eropa digunakan untuk menindak pelaku. Materi ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan kolaborasi internasional dalam menangani kejahatan cyber. Baik, selanjutnya materi yang ketiga itu ada jenis-jenis cyber security. Menjelaskan berbagai teknik dan tools keamanan cyber seperti two-way authentication, secure password, firewall, antivirus, dan enkripsi. Contoh penerapannya termasuk penggunaan OTP untuk verifikasi, password kuat dengan kombinasi karakter, serta enkripsi end-to-end pada aplikasi seperti WhatsApp. Pembaruan berkala atau regular update dan pencegahan phishing juga dibahas sebagai langkah proaktif untuk mengurangi kerentanan sistem. Materi ini menegaskan bahwa kombinasi berbagai metode keamanan dapat meningkatkan perlindungan terhadap ancaman cyber. Selanjutnya, ada tren dan dampak kejahatan cyber. Tren kejahatan cyber seperti ransomware, phishing berbasis AI, dan eksploitasi cloud atau IoT dibahas dalam materi ini supaya pencegahannya meliputi penggunaan MFA, pelatihan karyawan, dan kolaborasi pemerintah melalui regulasi seperti Undang-Undang PDP. Dampak dari kejahatan cyber ini mencakup kerugian finansial, gangguan operasional bisnis, pencurian identitas, hingga ancaman stabilitas nasional. Materi ini juga menyoroti pentingnya kesadaran semua pihak maupun itu individu, perusahaan, dan pemerintah dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Selanjutnya ada studi kasus serangan ransomware di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Studi kasus ini menganalisis serangan ransomware yang melumpuhkan operasional Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat kelemahan infrastruktur TI seperti kurangnya segmentasi jaringan dan backup data yang tidak optimal. Solusi yang diusulkan meliputi migrasi ke data center modern dengan fitur keamanan fisik atau logis, pelatihan staf, dan penerapan rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Kasus ini menunjukkan betapa kritisnya keamanan cyber di sektor kesehatan untuk melindungi data pasien dan memastikan kelangsungan layanan. Selanjutnya ada manajemen risiko cyber. Materi ini menjelaskan proses manajemen risiko cyber mulai dari identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan hingga strategi penanganan seperti mitigasi, penghindaran, atau pengalihan risiko asuransi cyber. Contoh aplikasi pada perusahaan fintech startup menggambarkan bagaimana penerapan two-factor authentication atau 2FA dan enkripsi dapat mengurangi risiko serangan. Materi ini menekankan bahwa manajemen risiko yang efektif tidak hanya melindungi aset digital, tapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan kepercayaan stakeholdernya.
Selanjutnya ada peran AI dalam keamanan cyber. Materi ini membahas bagaimana AI atau Artificial Intelligence mempengaruhi keamanan cyber dari sisi penyerang dan pertahanan. Di sisi penyerang, AI digunakan untuk serangan canggih seperti phishing yang dipersonalisasi, seperti contohnya WormGPT. Di sisi pertahanan, AI membantu deteksi ancaman real time, dengan contohnya Darktrace. Tantangan utama meliputi malware yang terus berevolusi dan fase positif. Pendekatan supervised learning cocok untuk ancaman yang sudah dikenal, sementara unsupervised learning efektif untuk serangan baru. Dan selanjutnya ada explainable AI atau XAI, juga dibahas sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan keamanan cyber. Baik, kesimpulannya yaitu ada perkuliahan cybersecurity mencakup berbagai aspek, mulai dari kasus nyata kebocoran data, regulasi hukum, teknik keamanan, manajemen risiko, hingga peran AI dalam keamanan cyber. Poin kuncinya adalah pentingnya kesadaran kolaborasi dan penerapan teknologi mutakhir untuk menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Setiap individu, organisasi, maupun pemerintah memiliki peran vital dalam ciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan tangguh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.